Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, masaul khair, kaifa halukum ayyuhat talamid? Fi hadzal yawm hayya nadrusu al-lughatal arabiyyah. Hari ini marilah kita belajar bahasa Arab. Bahasa Arab yang akan kita pelajari kali ini yaitu bahasa Arab peminatan untuk kelas 11 MBK 1 dan kelas 11 MBK 2. Sebelum kita menginjak ke permasalahan pokok ataupun bab yang akan kita bahas, kita akan mereview dulu pembelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya di kelas 10, yaitu tentang mubtada dan khobar. Apa itu mubtada? Al-mubtada'u huwa al-ismul marfu'u al-'ari 'anil awamili al-lafziyati. Mubtada ialah isim yang diropakan yang kosong dari amil-amil bangsa lafaz. Apa itu amil-amil bangsa lafaz? Silahkan buka buku kelas 10. Ibu tidak akan menjelaskan lebih rinci lagi. Atau ismun marfu'un waqi'un fil awwalil jumlah. Mubtada adalah isim yang dirofakan yang terletak di permulaan jumlah. Jadi mubtada itu terletak di awal. Kemudian khobar, al-khobru huwa al-ismul marfu'u al-musnadu ilaihi. Khobar itu ialah isim yang dirofakkan yang disandarkan kepada mubtada. Atau ismun marfu'un yukhbiru an halatil mubtada'i. Khobar ialah isim yang dirofakan yang memberitakan keadaan mubtada yang terletak setelah mubtada. Contohnya mubtada dan khobar itu seperti apa? Di sini ada al-kitabu muhimmun. Kitab itu penting. Al-kitabu sebagai mubtada, muhimmun itu sebagai khobar atau penjelas dari mubtada. Al-ilmu nafi'un, ilmu itu bermanfaat. Al-ilmu sebagai mubtada, nafi'un sebagai khobar atau penjelas dari ilmu, bahwa ilmu itu bermanfaat. Nah, di sini kita lihat strukturnya. Mubtada itu harus ma'rifat dan khobar umumnya itu nakiroh. Pada bahasan yang pertama, al-babul awal, al-khabarul muqaddamu wal mubtada'ul muakharu. Artinya kita akan belajar tentang khobar yang didahulukan dan mubtada yang diakhirkan. Nah, tadi kan dijelaskan bahwa mubtada itu harus berada di permulaan jumlah dan khobar itu harus mengikuti mubtadanya. Tapi ternyata di sini ada pengecualian bahwa di beberapa keadaan khobar boleh atau bahkan wajib berada di depan mubtadanya. Khobar yang seperti apa yang boleh berada di depan mubtada? Marilah kita mempelajarinya lebih lanjut lagi. Nah, kita akan menganalisis teks ini dan melihat mana sih yang termasuk mubtada dan khobar. Antum-antum semua sudah menerjemahkan, bahkan sudah mengisi ya kemarin soal-soalnya. Nah, sekarang ibu mau mengklasifikasikan mana nih kalimat-kalimat yang termasuk dari mubtada dan khobar. Ini yang termasuk dari mubtada dan khobar, contohnya di sini fi syuja'ati an-najatu. Kemudian ini di paragraf pertama ada fi syuja'ati an-najatu dan al-hilatu fauqal quwwati. Itu termasuk dari mubtada dan khobar juga. Kemudian ada paragraf kedua. Ada bainal asyjari dubbun. Itu jumlah ismiyah mubtada dan khabar. Kemudian ainal mafarru. Nah, ini juga mubtada dan khabar. Kemudian ada lagi nah, ala syajarati rajulun. Ini juga mubtada dan khabar. Famal wusulu ilaihi. Ini juga termasuk dari mubtada dan khabar. Kemudian paragraf ketiga. Mana paragraf ketiga yang termasuk dari mubtada dan khabar? Oh, tidak ada ya, tidak ada yang termasuk dari mubtada dan khabar karena ini
Semuanya terdiri dari jumlah fi'liyah. Baik. Dari paragraf pertama kita mendapatkan an-najatu fi syuja'ati atau fi syuja'ati an-najatu. Mari kita bedah kalimat fi syuja'ati an-najatu. Nih, an-najatu dia berkedudukan sebagai mubtada. Mubtadanya itu isim ma'rifat. Kenapa isim ma'rifat? Karena ada alif lam. Sedangkan khobarnya mana? Fi syuja'ati. Fi syuja'ati sebagai khobar. Khobarnya syibhu jumlah atau terdiri dari jar dan majrur. Di sini ada hukum takdim. Hukum takdimnya jaiz atau boleh. Kenapa boleh? Nih, as-sabab li'annal mubtada ma'rifatun. Karena mubtadanya itu ma'rifat wal khabar syibhun jumlah. Dan khabarnya itu syibh jumlah atau syibhu jumlah. Terdiri dari jar majrur. Itu yang pertama. Kemudian ada al-hilatu fauqal quwwati. Au fauqal quwwati al-hilatu. Ini masih sama seperti contoh yang pertama. Al-hilatu sebagai mubtada dan ma'rifat. Al-khabar fauqal quwwati terdiri dari syibhu jumlah atau dzaraf dan madzruf. Kemudian hukum takdimnya itu jaiz atau boleh. Li'annal mubtada ma'rifatun. Karena mubtadanya berkedudukan sebagai ma'rifat. Al-khabarnya syibhu jumlah. Kemudian contoh yang ketiga adalah ala syajarati rajulun. Ala syajarati rajulun au bainal asjari dubbun. Ini adalah contoh dari mubtada khabar yang wajib. Ini wajib. Kalau tadi jaiz, sekarang wajib hukumnya. Rajulun sebagai mubtada, ala syajarati sibhu jumlah. Hukum takdimnya wajib. Karena apa? Li'annal mubtada nakirah wal khabar syibhu jumlah. Karena mubtadanya nakirah itu ya tadi ada tanwinnya, sedangkan khabar itu syibhu jumlah, yaitu terdiri dari jar dan majrur. Dalam keadaan ini ketika mubtadanya nakirah dan khabarnya syibhu jumlah, maka hukum mendahulukan khabarnya itu menjadi wajib. Nah, begitupun dengan bainal asyjari dubun, sama dubunnya sebagai mubtada, bainal asyjari sebagai khobar terdiri dari syibhu jumlah, wajib mendahulukan khobarnya karena mubtadanya nakirah dan khobarnya syibhu jumlah. Sekarang contoh selanjutnya ada ainal mafarru. Ainal mafarru, mana mubtadanya al mafarru, sedangkan khobarnya itu adalah aina. Hukum mendahulukan mubtadanya seperti apa? Wajib, karena setiap isim istifham itu selalu ada di awal kalimat. Ini salah ya, li'anal khobar istifham harusnya. Karena khobarnya itu adalah istifham sehingga khobarnya wajib didahulukan. Begitupun kaifal wusulu ilaihi. Al-wusulu mubtada, kaifanya sebagai khobar, wajib didahulukan karena khobarnya itu adalah istifham. Nah, jadi kesimpulannya al-khabar muqaddam. Yang pertama, ta'riful khabar ismun marfu'un yaqa'u ba'dal mubtada tatimu bihi faidatun ma'al mubtada. Isim yang diropakan yang terletak setelah mubtada yang sempurna atau akan bermakna ketika bersama mubtada. Dan syaratnya apa? Wujubu rafa'ahu. Jadi wajib rafa'nya, khobar itu wajib rafa, ayyaqa'u ba'dal mubtada, dan terletak di setelah mubtada, kaunuhu nakirah, dan sifatnya itu nakirah. Ahwalul khobar, pembagian khobar, ada takdimul khobar jawazan. Mendahulukan khobarnya itu boleh, jawaz, jaiz, boleh. Ketika apa? Bainal mubtada wal khabar mustawiyani fil ma'rifah wan nakirah ma'a wujudi qarinah tabayyun al murad. Jadi antara mubtada dan khabar itu memiliki kesamaan derajat, yaitu apa? Kesesuaian.
dengan ma'rifatnya dan nakirahnya. Intinya khobar boleh didahulukan ketika mubtadanya ma'rifat sedangkan khobarnya itu syibhu jumlah. Sekarang takdimul khobar wujuban. Mendahulukan khobarnya itu menjadi wajib ketika kaunul khobar ismun istifham. Khobarnya itu adalah isim istifham seperti yang tadi ainal mafar gitu ya. Kaunul khobar mudhafan ilal istifham. Jadi ketika khobarnya itu menjadi mudhaf dari istifham, dari kata tanya. Ayyakunu khabar syibu jumlah nakirah. Ketika khobarnya syibah jumlah dan mubtadanya nakirah. Kemudian kaunul mubtada mahsuran bi ila au bi ima. Ketika mubtadanya diiringi dengan ila dan imma. Kaunul khabar ismu isyarah lil makan. Khabarnya itu terdiri dari isim isyarah. Ayyaj'al mubtada dhamiran ya'udu ilal khabar. Ini terjadi ketika mubtadanya memiliki domir yang kembali kepada khabarnya. Contohnya seperti apa? Bainal mubtada wal khabar mustawiyani fil ma'rifah wan nakirah ma'a wujudil qarina tabayyun al murad. Contohnya fi syuja'ati an-najatu. Fi syuja'ati khabar syibah jumlah, an-najatu sebagai mubtada ma'rifat. Kaunul khabar ismu istifham. Khabarnya itu terdiri dari isim istifham. Contohnya kayak tadi ainal mafarru, kaifal wusulu ilaiha. Kaunul khabar mudhafan ilal istifham. Khabarnya itu diidofatkan kepada isim istifham. Contohnya ibnu man anta, putra siapa anda. Kitabu man hadza, buku siapa ini. Seperti itu. Ibnu dan man ini mudhaf wa mudhaf ilaih. Anta sebagai mubtada. Kitabu man khabar mudhaf ilaih. Hadzanya sebagai mubtada. Ayyakunu khabar syibhu jumlah nakirah. Tadi mubtadanya nakirah, rajulun ala syajarati, khabarnya syibhu jumlah. Kaunul mubtada mahsuran bi ila au bi ima. Ini contohnya. Jadi mubtada dan khabarnya itu mubtadanya diiringi dengan illa atau imma. Ma'adala ilallah, tidak ada yang adil selain Allah. Innama fid dari Muhammadun, tidak ada yang di dalam rumah ya kecuali Muhammad. Kaunul khabar ismu isyarah lil makan. Contohnya khabarnya itu terdiri dari isim isyarah. Hunaka zaidun yang menunjukkan tempat. Hunaka zaidun, di sana ada zaid. Yang terakhir ayyaj'alal mubtada dhamiran ya'udu ilal khabar. Ketika mubtadanya memiliki domir yang kembali ke khabar. Contohnya fil baiti sahibuhu, di dalam rumah ada pemilik rumah. Seperti itu. La syajarati sama ruha, di atas pohon ada buahnya pohon gitu ya, kalau misalkan diartikan secara letterlock. Baik, itu contoh-contoh dari mubtada dan khabar yang didahulukan. Sekarang contoh i'rabnya. Ala syajarati rajulun, ala syajarati ala harfu jarrin, asyajarati ismun majrurun bil kasrati, wal jaru wal majruru fi mahalli raf'in khabarun muqaddamun, rajulun mubtada'un mu'akharun marfu'un bid dhammah. Ala syajarati, alanya sebagai harfu jar, asyajarati isim yang dijarkan dengan kasroh jadi ti ya, cirinya itu kasroh. Wal jaru, jar dan majrur itu di tempatnya ropa, dia khobar muqaddam. Rajulun mubtada, kedudukan rajulun itu sebagai mubtada, mu'akhirun
yang diakhirkan, marfu'un bid-dhammah yang dirofakan dengan dhammah. Yang kedua, bainal asyjari dubbun. Baina zarfu makanin mansubun bil fathati, al asyjaru mudhafu ilaihi majrurun bil kasrati, wa zarfu fi mahali raf'in khabarun muqaddamun. Dumbun mubtada'un muakhkharun marfu'un bid dhammati. Bainal asyjari dubbun. Baina zorof makan yang dinasabkan dengan fathah. Baina ya fathah ya. Al asyjari mudhafun ilaih, mudhaf ilaih majrurun bil kasroh yang dijarkan dengan kasroh. Wa zarfu fi mahali raf'in, dan zarofnya itu berada di tempatnya rofa karena khobar muqaddam. Dubbun mubtadaun, mubtada muakhirun yang diakhirkan, marfu'un bid dhammah yang dirofakan dengan dhammah. Ainal mafar, aina ismun istifhamun khabarun muqaddamun mabniun al fathi fi mahali raf'in. Al mafarru mubtada'un muakhirun marfu'un bid dhammah. Aina itu sebagai isim istifham yang menjadi khabar muqaddam mabniun ala fathin. Mabni, kalau istifham kan mabni ya, mabni ala fathah, mabni fathah fi mahali raf'in, berada di tempat rofa. Al mafarru itu mubtada muakhir, mubtada yang diakhirkan, marfu'un bid dhammah yang dirofakan dengan dhammah. Nah, sekarang di sini tugasnya kerjakan dan kumpulkan pada hari Sabtu 31 Juli 2021. Ingat ya, tugasnya dikumpulkan pada tanggal 31 Juli 2021. Latihan soal. Tentukan dalam kalimat-kalimat berikut khobar muqaddam dan mubtada muakhir. Mana amamal madrasati sayyaratun. Contohnya, sayyaratun sebagai mubtada, amamal madrasati sebagai khobar. Alasannya kenapa awalkan atau kenapa ditakdimkan khobarnya? Li'anna mubtada nakiroh wa khobar syibhu jumlah. Itu contohnya nomor 1 ya. Silakan lanjutkan ke yang lainnya. Sampai nomor 8 dikumpulkan hari Sabtu 31 Juli 2021. Sedangkan ini untuk tugas minggu depan, biar sekalian Ibu tidak akan memberikan materi lagi minggu depan, tapi ini hanya tugas hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021. I'roblah kalimat berikut. Ini yang tadi ya, di i'rob. Silahkan pahami dan i'rob. Jika ada yang ditanyakan boleh hubungin Ibu. Kemudian yang terakhir, ubahlah susunan mubtada dan khabar dalam kalimat berikut menjadi susunan khabar muqaddam dan mubtada muakhir. Ini belum dirubah, silakan rubah, tinggal di otak-atik aja mana harusnya seperti apa. Misalkan al-kitabu alal maktabi, harusnya alal maktabi al-kitabu, seperti itu ya. Qala Abu Ali, as-sakitu 'anil haqqi syaitanul akhras. Orang yang diam dari menyuarakan kebenaran adalah setan yang bisu. Ya, jadi antum-antum semua diharapkan setelah mempelajari ini kita harus menyuarakan kebenaran. Seperti sekian dari Ibu, syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.